Ada Shalom Tiberias, lebih semangat lagi bagi Tuhan. Shalom Tiberias, haleluya. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Boleh kami lihat tangan-tangan yang bersukacita pada malam hari ini. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Saudara yang terkasih dan saudara yang telah tersambung melalui live streaming. Dimanapun Bapak Saudara berada, kita percaya Tuhan hadir, menyertai, mengurapi setiap hati kita untuk kita kembali datang beribadah pada malam hari ini. Kita percaya sebagaimana kita boleh ada sampai hari ini, sungguh semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah reli doa Pentakosta. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau teduhkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap hati kami. Sungguh kami bersyukur di malam hari yang indah Tuhan mempertemukan setiap kami untuk kami bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini yang telah kami lewati. Kami bersyukur sebagaimana kami ada semuanya karena kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, membawa syukur kami, membawa pengharapan dan doa kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan Yesus yang sanggup menjawab setiap doa kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Kami percaya siapapun setiap kami yang beribadah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang susah hati Tuhan berikan penghiburan, dan yang beban berat pasti Tuhan berikan kelegaan. Kami siapkan hati kami untuk kembali datang bersekutu dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Hanya dekat Allah saja hati kami tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya Tuhan. Mari kembali kita menaikkan pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, selamanya. Kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Oh Tuhan, sampai selamanya. Yesus, oh kami mau selalu bersekutu dengan Tuhan. Yesus, oh haleluya. Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan, biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Nyatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus sampai selamanya. Sungguh indah Tuhan sampai selamanya. Kami mau selalu dekat, bersekutu dengan Tuhan sampai selamanya. Terima kasih, terima kasih, kami sembah. Haleluya Tuhan.
Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu bersama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu.
Tuhanmu. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan yang menyatakan jalan Tuhan. Tuhan yang menuntun setiap hati dan langkah kami. Dan kami percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami senantiasa diurapi, kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mau menyatakan syukur sukacita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama Gereja Tiberias Indonesia, kita bawa sukacita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, itu baik bagi setiap kami. Haleluya. Bersama-sama Gereja Tiberias. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama kembali nyatakan, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama nyatakan, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sama-sama kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari dengan sukacita kembali kita mau nyatakan, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama nyatakan, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan, biar api kemuliaan Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Sama-sama Gereja Tiberias, setiap kita nyatakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Raja di atas segala Raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua
menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi ini memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gerakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Pada malam hari kita beritakan Yesus Raja. Dengarkanlah suara nabi ini memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi ini memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit, nyatakan api kemuliaannya tercurah. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Mari bersama-sama lebih lagi, nyatakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Yang percaya kita kasih tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita mengucap syukur, Roh Kudus tercurah bagi setiap kita, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Maka malam hari ini kita mau lebih lagi memuliakan Tuhan, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Sama-sama kita menyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Sama-sama. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Bersama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka,
gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan. Haleluya. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia bersama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Oh, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Bersama-sama nyatakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Bersama-sama. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari lebih lagi katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pada malam hari ini. Amin. Yang bersukacita boleh kami lihat tangan-tangan yang bersukacita. Wow, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa dahsyat bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, saudara, mari malam hari ini, mari kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema firman Tuhan, mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Begitu besar anugerah dan kasih karunia Allah bagi kita. Agung keselamatan yang Dia berikan, dan inilah saatnya bagi kita untuk terus teguh mengerjakan keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus selalu dengan tindakan, yaitu kita sadari akan kasih Tuhan yang besar. Kita juga selalu datang ya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kemudian bertobat dan memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita, dan kita memiliki teladan yang baik dalam melayani perkataan kita untuk membangun, saudara sekalian ya. Kita jangan berkata yang kasar dan berkata yang kotor. Hidup di dalam kebenaran, tidak hidup lagi dalam dosa. Menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama. Dan menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar, saudara sekalian. Tidak mengulang lagi kesalahan dan dosa kita, saudara sekalian. Kita menghargai keselamatan, tidak mengulang dosa atau kesalahan berkali-kali, saudara. Dan kemudian kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Kita kerjakan keselamatan, kita lebih giat. Ya saudara sekalian, kita hasilkan buah-buah yang baik. Dan kemudian terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita diberkati kebenaran firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu diberkati melalui suara Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Izinkan kami saudara untuk menyampaikan bagi setiap saudara yang terkasih dalam Tuhan, suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia
Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Membuka Hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Di dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Beri rumah di bumi dan rumah di sorga. Siapapun yang belum punya keturunan, diberikan keturunan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya, membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, yang kita dapati bila kita selalu membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus akan membuat orang yang menerima Tuhan Yesus berubah, mengalami hidup menjadi manusia lain yang taat kepada Allah. Dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Tuhan menginginkan perubahan dalam hidup kita. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan sebagai roh penolong. Roh Kudus menolong kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin hidup kita dalam jalan ketaatan. Yang kedua, Roh Kudus akan membuat kita berubah selalu berbicara tentang kemenangan. Dalam Mazmur 20 ayat 7, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Roh Kudus menolong kita untuk menang atas perbuatan daging. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, bekerja atas hidup kita, maka kita bisa menang atas dunia. Tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, tetapi mengasihi Tuhan. Roh Kudus menolong kita menang atas keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, dan menang atas iblis. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan membuat kita bisa hidup dan berpegang kepada ketetapan Tuhan. Dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Waktu kita diurapi Roh Kudus, Tuhan yang akan menghalau segala penghalang, membuka pintu-pintu supaya tidak ada yang tertutup. Mari kita selalu minta kepada Tuhan agar memberikan hati yang baru dan roh yang baru untuk kita. Mintalah agar Tuhan memperbaharui hidup dan hati kita, sehingga kita hidup berpegang kepada ketetapan Tuhan. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Terpuji nama Tuhan, suara gembala sidang yang terkasih. Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kita percaya kita diberkati Tuhan. Bersama-sama kita mau siapkan hati kita pada malam hari ini untuk diberkati melalui kuasa kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau rendahkan hati kita, teduhkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang telah menuntun setiap hati kami untuk kembali kami beribadah, menaikkan pujian syukur kami dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Pendeta Glenn Immanuel Sanjaya. Kami percaya setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa kemuliaan Tuhan. Urapan kuasa kemuliaan Tuhan tercurah bagi hamba-Mu yang terkasih, bagi setiap kami. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kembali kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau siapkan hati kita.
untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, Dia selamanya. Dengan segenap hati bersama-sama kita nyatakan, saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, Dia selamanya. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus jamah senang hidupku dan di hatiku. Sama-sama kita siapkan hati kita pada malam hari ini untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Dengan kasih Kristus kami persilakan hambanya Pendeta Glenn Immanuel Sanjaya. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan lebih sungguh sama-sama di hadapan Tuhan. Mari katakan Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah. Engkau yang jamah segenap hidup kami Tuhan. Hidupku, Engkau yang beri damai bagi kami Tuhan Yesus. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan semua telah berubah dan kami tahu semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Mari dengan iman saudara di malam hari ini semua telah berubah, namun kami percaya padamu Tuhan.
semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Satukan hati kita sama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang telah menjamah hati kami, Yesus yang telah menjadikan kami baru. Tuhan, kami mau bersyukur, kami berterima kasih buat keselamatan yang daripadamu, buat pengampunan yang daripadamu, buat hikmat, berkat, kemurahan dan kasih-Mu yang sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh mulia bagi setiap kami. Pada hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan sama Tuhan dalam ibadah Reli Pentakosta pada hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang telah datang ke dunia untuk mengasihi kami, untuk menyelamatkan setiap kami, dan Engkau Allah yang telah rela mati ganti setiap kami. Engkau bukan hanya mati buat kami, namun Engkau telah bangkit, Engkau telah naik ke surga, dan Engkau menjadi penolong bagi setiap kami. Kami berdoa, kami percaya agar siapapun kami yang datang di tempat ini, kami diberkati Tuhan. Agar siapapun kami yang menyaksikan ibadah secara live streaming, kami pun semua diberkati Tuhan. Biar Roh Allah, Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kami, menjamah kami, melawat kami, mengadakan tanda kuasa mujizat yang heran. Kami percaya dalam hidup kami penuh dengan mujizat, dalam hidup kami penuh dengan belas kasihan Tuhan. Hamba bersyukur kalau hamba boleh dipercayakan Tuhan untuk melayani di tempat ini. Urapi, ampuni, kuduskan, sucikan, layakan hamba, agar setiap pelayanan yang hamba sampaikan di tempat ini, agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir perkataan hamba bukan perkataan yang sia-sia, namun perkataan yang mengajar, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, menjadi berkat bagi setiap kami. Sembunyikan kami di balik salib kemuliaan-Mu, biar hanya kuasa, kasih, anugerah Tuhan yang disanjung di tempat ini. Berbicaralah bagi kami buka hati, kami buka telinga kami, jamah, lawat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara boleh kembali, silakan duduk. Setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, juga setiap sidang jemaat Tuhan yang tersambung secara live streaming, izinkan saya menyapa terlebih dahulu jemaat Tuhan. Selamat malam, selamat beribadah. Ada shalom saudara, ada sukacita pada hari ini, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Senang boleh dipercaya sama Tuhan Yesus untuk boleh melayani tempat ini, juga dipercayaan atas dari gembala sidang, juga para pemimpin gereja untuk saya boleh melayani dalam ibadah Reli Doa Pentakosta. Saya percaya setiap yang hadir di tempat ini saudara diberkati Tuhan, katakan amin. Saya percaya saudara yang hadir di tempat ini saudara terima jamahan, lawatan Tuhan, Roh Allah ada bagi setiap kehidupan kita, amin. Saudara siap untuk diberkati? Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan saudara. Kita akan boleh tampilkan di slide yang pertama tema firman yang akan disampaikan pada saat malam hari ini. Judulnya adalah Pentakosta. Sama-sama bilang sama saya, Pentakosta. Amin. Apa artinya Pentakosta saudara? Di mana hari Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus kepada murid-muridnya saat Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan saya percaya setiap kita yang hadir pada hari ini, kita percaya karyanya yang sungguh besar buat kita. Saya percaya yang kita sembah, yang kita puji, Dia Allah yang datang ke dunia, katakan amin. Dia telah mati bagi saudara, Dia telah bangkit bagi saudara, Dia telah naik bagi saudara. Dan Dia bukan hanya naik bagi saudara, namun Dia memberikan penolong bagi saudara, Roh Kudusnya. Apa yang membuat kita masih memiliki iman sampai hari ini? Karena Roh Allah ada di dalam saudara. Apa yang membuat saudara masih memiliki pengharapan pada hari-hari ini? Karena Roh Allah ada di dalam saudara, katakan amin. Kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah, Dia bukan Allah yang pergi meninggalkan saudara. Namun Dia begitu mengasihi saudara, Dia mencintai saudara, Dia memperhatikan saudara. Sehingga Dia memberikan roh penghibur buat saudara. Dia memberikan roh penolong bagi saudara. Agar saudara tetap terkoneksi sama Tuhan. Agar saudara percaya, imani, Tuhan ada di dalam saudara, katakan amin. Dan saudara ada di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara bisa buka Alkitabnya, saudara bisa buka aplikasi Bible-nya, atau saudara bisa lihat ke depan. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua. Kita bergantian, ayat keempat kita akan baca bersama. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua saudara.
Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, 3, 2, 1. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kalau saudara baca secara lengkap di Kisah Para Rasul 2 ayat yang 1 dan keempat, ini di mana momen saat Tuhan telah naik ke sorga. Nah, kita akan belajar apa sih makna dari Pentakosta, apa sih makna dari pencurahan Roh Kudus. Boleh tampilkan di slide selanjutnya, apa makna dari Pentakosta. Seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul yang kedua. Yang pertama adalah Roh Kudus turun dengan kuasa kepada murid-muridnya yang berkumpul di Yerusalem. Dan yang kedua, untuk memberi mereka kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak pelajari sebelumnya. Hal ini menandai awal dari pelayanan gereja yang baru, di mana Injil disampaikan kepada orang-orang dari segala bangsa. Jadi apa arti makna dari Pentakosta? Slide selanjutnya. Makna dari Pentakosta adalah saat di mana Yesus Kristus memenuhi janjinya untuk mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, kepada para muridnya setelah dia naik ke sorga. Dan Pentakosta juga menandai permulaan pelayanan para rasul yang disertai oleh Roh Kudus, di mana mereka memberitakan Injil dengan kuasa dan membawa banyak orang percaya kepada jalan keselamatan. Saya percaya saat Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan Roh Kudus untuk menolong saudara, untuk menghiburkan saudara, untuk memberi tujuan bagi saudara. Namun yang paling utama saat Tuhan memberikan roh penolong buat saudara, bukan hanya untuk saudara sendiri, katakan amin. Tapi apa yang Tuhan mau saat Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan roh penolong bagi para murid-muridnya agar kasih Allah tersampaikan kepada seluruh dunia. Kita semua dipanggil mempunyai misi yang sama, saudara. Kalau saudara hari ini punya roh Allah di dalam saudara, bukan hanya untuk diri saudara sendiri. Namun saudara dipanggil untuk menjalani misi agar kasih Allah, agar ajaran Kristus tersebar luas ke ujung bumi sekalipun. Kita bersyukur kita ada di Gereja Tiberias. Gereja Tiberias memiliki visi mempersiapkan jemaat yang kudus, seorang misionaris dan siap ke sorga. Apa misionaris, saudara? Misionaris adalah seseorang yang mempunyai misi dan menjalaninya sebagai tujuan dalam hidupnya. Saya percaya setiap orang di tempat ini, setiap kita yang percaya akan kuasa Allah, kita dipanggil punya misi yang sama. Untuk memperlebar kerajaan Allah. Untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, untuk menjadi alatnya Allah, katakan amin. Saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan tahu hati murid-muridnya. Murid-muridnya ketakutan, murid-muridnya kehilangan arah, murid-muridnya kehilangan powernya. Namun karena Allah mengasihi murid-muridnya, Allah memberikan roh penolong untuk menghibur, untuk menuntun, untuk menjadi kekuatan bagi murid-muridnya. Tapi tujuannya bukan hanya supaya murid-muridnya dihiburkan, namun tujuan utamanya supaya murid-muridnya menjalani misinya. Saudara, hari-hari ini saudara percaya ada Roh Kudus dalam hidup saudara, katakan amin. Saudara dipanggil bukan hanya untuk saudara sendiri, namun saudara dipanggil untuk menjalani misi. Saudara punya misi, roh Allah ada di dalam saudara, biar itu nampak dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Kita akan belajar bersama-sama apa sih arti dari Roh Kudus, apa sih makna dari Roh Kudus. Saudara siap diberkati? Saya tegang, saudara, jangan terlalu tegang ya saudara ya. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Kita boleh tampilkan ayatnya saudara di Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 19. 4 ayat ini kita akan baca secara bersama saudara. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 19. 3, 2, 1. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin.
Kita akan belajar sama-sama apa sih karya Roh Kudus dalam hidup kita. Boleh tampilkan slide selanjutnya. Yang pertama, makna karya dari Roh Kudus dalam hidup kita yang pertama adalah memberikan penolong. Sama-sama bilang sama saya, memberikan penolong. Amin. Kalau kita baca dalam bahasa aslinya, kata penolong digaris bawahi menurut Alkitab dalam Perjanjian Baru diterjemahkan dalam bahasa Yunani, saudara. Penolong artinya dalam bahasa aslinya adalah parakletos atau yang disebut comforter, penghibur buat saudara, memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi saudara. Apa karya Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama adalah memberikan penolong, memberikan penghiburan bagi saudara. Kalau kita tampilkan lagi ayat yang sebelumnya Pak, ayat yang ke-16, saya bacakan sekali lagi bagi jemaat Tuhan. Yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Roh yang menghiburkan saudara, yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18 saudara, ini menarik sekali. Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang begini saudara. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan tahu perasaan murid-muridnya. Tuhan tahu rasa-rasanya kehilangan bagaimana selama dia 3,5 tahun melihat banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Murid-muridnya melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus saat melayani. Dan saat Tuhan Yesus naik ke sorga, saya percaya murid-muridnya kebingungan pada saat itu. Amin. Tapi Tuhan bilang, saya tidak meninggalkan kamu sebagai seorang yatim piatu. Apa artinya? Saat Tuhan memberikan roh penolong, Tuhan berkata, aku tidak akan menjadikan kamu sebagai seorang yatim piatu. Apa artinya yatim piatu? Saudara rasa-rasanya tidak memiliki pengharapan. Apa artinya yatim piatu? Saudara rasa-rasanya tidak melihat masa depan. Tuhan enggak mau saudara merasakan itu. Makanya Tuhan bilang, aku akan memberikan roh penolong, roh comforter, roh yang menghiburkan saudara. Tuhan mau saudara saat punya Roh Kudus ada kedamaian dalam hidup saudara. Saat saudara mungkin sedang kebingungan hari-hari ini dengan apa yang mau Tuhan buat, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Namun imani percaya Roh Kudus ada di dalam saudara. Dia memberikan penolong bagi saudara, dia memberikan penghiburan bagi saudara, dia memberikan kekuatan bagi saudara, katakan amin. Amin. Tuhan tidak mau meninggalkan saudara sendirian. Tuhan gak pernah bisa jahat sama saudara. Tuhan gak pernah mau tinggalkan saudara. Seringkali kita yang melupakan penyertaan Tuhan. Saya percaya saudara, dalam keadaan saudara hari-hari ini, mungkin saudara yang sedang dalam ketakutan, percayalah Tuhan tetap ada di samping saudara. Saudara yang sedang mengalami rasa-rasanya duka cita mungkin, saudara mungkin rasa-rasanya mengalami kesesakan, saudara imani, dengar baik, saudara sedang tidak merasakannya sendirian, Tuhan ada di samping saudara. Tuhan mengasihi saudara, katakan amin. Saat Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya, dia memberikan penolong bagi saudara. Kalau sering kali saya melayani hari-hari ini, saya sering banget altar call, anak-anak muda sering banget datang, Pak, saya ditinggalin orang tua saya, Pak. Orang tua saya pergi, Pak. Pak, saya cuma punya papa dan papa saya ninggalin saya, Pak. Saya cuma sendirian, Kak. Saya jaga adik saya. Saya cuma hidup berdua, Kak. Saya sendirian, Kak. Saya cukup terkaget, saudara. Kadang sering kali saat kita mau melayani Tuhan, kita berpikir, oh kita hidupnya yang paling sengsara ya. Benar ya? Cuma saat kita melayani Tuhan, saya begitu banyak diberkati sama Tuhan. Saat saya melihat banyak orang yang luar biasa imannya di dalam Tuhan. Saat dia bilang, saya umur 15 tahun, Kak. Saya ditinggalin orang tua saya, Kak. Sekarang saya jadi ojek online, Kak, untuk bisa biayain adik saya. Papa saya tinggalin saya, Kak. Dia ngomong begitu, saya nyesek sendiri, saudara denger ya. Bener ya? Kadang-kadang saya rasa kayaknya hidup saya yang paling sulit. Kayaknya hidup saya yang paling sengsara. Tapi saat kita memilih untuk melayani Tuhan, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memberikan ucapan syukur dalam hidup saudara. Saat saya rasa dengar perkataan seorang anak muda itu, saya langsung mengucap syukur. Aduh, saya nggak seberat itu hidupnya. Saya bersyukur Tuhan masih bisa kasih kekuatan saya berdiri hari ini. Karena saya berdoa sama dia. Saya berdoa untuk dia, saya bilang, kamu tidak berjuang sendirian. Kamu sedang tidak berjalan sendirian. Tuhan menolong kamu. Tuhan menyertai kamu, Tuhan menjaga kamu. Itulah fungsi dari Roh Kudus. Kalau saudara hari-hari ini saudara merasa sendirian, saudara sedang melakukan kesalahan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Tuhan gak mau saudara sendirian. Tuhan menyertai saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau saudara merasakan keamanan, kenyamanan di dalam Tuhan.
Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Yang kedua, kita boleh tampilkan ayatnya kembali di slide selanjutnya Pak. Yohanes 14 ayat ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26 saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua adalah apa karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua adalah memberikan pengajaran atau arahan. Atau yang disebut direction. Saat saudara percaya Roh Kudus ada di dalam saudara, saudara mempunyai tujuan, katakan amin. Saudara bukan berjalan tanpa arah, katakan amin. Tuhan memberikan pengajaran bagi setiap saudara. Tuhan bukan hanya memanggil saudara untuk menepati janjinya, namun Tuhan juga kasih direction buat saudara. Kalau saudara berjalan hari ini, saudara bisa pergi ke suatu tempat yang baru, saudara nggak tahu arahnya mau kemana, saudara nggak pakai maps, saudara nggak buka Google, saudara nggak akan sampai tujuan. Aturan yang mestinya saudara bisa sampai ditempuh dengan waktu 15 menit, 30 menit, saudara bisa 2-3 jam karena saudara nggak punya arah. Karena saudara nggak tahu arahnya mau kemana. Tuhan tahu apa yang ditakuti murid-muridnya. Saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan menyediakan roh penghibur yang mengajarkan murid-muridnya. Memberikan pedoman bagi hidupnya. Saat Roh Kudus dicurahkan bagi saudara, saudara mempunyai Roh Kudus, saudara diberikan tujuan, katakan amin. Apa gunanya arah agar saudara nggak salah jalan? Apa gunanya sebuah pengarah supaya saudara tidak menyimpang ke kiri, saudara nggak menyimpang ke kanan? Makanya seringkali saat saudara tahu saudara sedang menjalani sesuatu yang salah, Roh Kudus akan berbicara sama saudara. Ini bukan orang yang tepat. Ini bukan cara yang tepat. Ini bukan jalan yang tepat. Saudara imani, saudara percaya. Kalau saudara berjalan hari-hari ini, saudara terus andalkan Tuhan, saudara andalkan Roh Kudus dalam hidup saudara, Roh Kudus akan memberitahukan saudara. Tuhan akan berbicara sama saudara. Seringkali kita yang tidak melatih kepekaan kita untuk dengar suara Tuhan. Kadang-kali kita suka bingung, gimana cara membedakannya Pak? Gimana cara membedakannya antara suara hati, suara nurani, atau suara Roh Kudus? Saya percaya apa yang dikatakan Roh Kudus itu mengajar, menegur, menguatkan, memberi damai sejahtera, katakan amin. Tapi seringkali nurani saudara berbicara karena saudara pengen menikmati perasaan yang saudara inginkan. Itu dua hal yang berbeda. Saat saudara sedang berjalan, Pak ini katanya baik kok Pak, ini katanya oke kok Pak. Tapi saat saudara nggak tanya Tuhan, saudara nggak andalkan Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara akan berjalan ke tujuan yang salah saudara. Makanya seringkali untuk saudara memulai segala sesuatu, mulailah bersama dengan Tuhan terlebih dahulu. Sertakan Tuhan, libatkan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, minta pengajaran daripada Tuhan, minta arahan daripada Tuhan. Supaya saat saudara berjalan, saudara melangkah, saudara tidak mentok ujung-ujungnya saudara kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang, ya kamu gak tanya saya dulu. Benar ya? Seringkali kita apa yang kita pandang baik, apa yang kita lihat baik, udah kita jalanin aja orang baik kok. Kita gak tanya Tuhan, kita gak libatkan Tuhan. Roh Kudus ada di dalam saudara, katakan amin. Saudara pergunakan kuasa itu. Saudara percaya sama kuasa itu. Roh Kudus memberikan arahan bagi saudara, memberikan pengajaran bagi saudara. Saudara bukan hanya dihibur, saudara bukan hanya diberikan penolong, namun saudara diberikan arahan untuk saudara mencapai tujuan. Untuk saudara sebelum melakukan segala sesuatu, saudara imani, saudara percaya, saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan yang harus saya buat, yang harus saya kerjakan. Atau mungkin hari-hari ini saudara sedang lagi nggak tahu. Saudara sedang kebingungan, apa yang harus saudara lakukan dalam hidup saudara hari ini. Saudara lebih baik berdiam diri, berdoa. Dengan kuasa Roh Kudus, dia akan memampukan saudara untuk memberikan arah bagi saudara. Untuk memberikan tujuan bagi saudara, agar saudara nggak salah jalan. Amin. Itu Roh Kudus, karya Roh Kudus saudara. Mari andalkan Tuhan hari-hari ini. Jangan lagi saudara memulai segala sesuatu tanpa menyertakan Tuhan. Jangan lagi mulai hari-hari ini saudara berjalan tanpa bertanya sama Tuhan. Tanpa berdoa sama Tuhan. Apapun yang saudara mau lakukan hari-hari. Sebelum saudara mulai hari, saudara berdoa sama Tuhan. Tuhan pimpin saya dipertemukan sama orang yang jadi berkat buat saya, jadi berkat buat keluarga saya, jadi berkat buat masa depan saya. Saudara berdoa. Saat saudara mau menjalani sebuah pekerjaan yang baru, usaha yang baru, sertakan Tuhan. Tuhan akan memberikan arah bagi saudara. Saudara mau memulai sebuah hubungan yang baru, anak-anak muda, saudara doa sama Tuhan. Tuhan akan memberikan arah. Tuhan akan memberikan tujuan melalui karya Roh Kudus yang ada dalam saudara. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Yang ketiga, apa karya dari Roh Kudus saudara?
Kita buka ayatnya di Roma 8 ayat 14. Saya akan bacakan bagi saudara. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Firman Tuhan digarisbawahi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Apa karya yang ketiga dari karya Roh Kudus? Yang ketiga adalah Tuhan memberikan pimpinannya atau guidance. Amin. Saat Tuhan naik ke sorga, dia memberikan pimpinannya bagi murid-muridnya. Dia bukan hanya memberikan arah, namun dia memberikan penyertaannya, katakan amin. Saya ingat banget saudara, saya waktu kecil, saya sering banget disuruh mama saya ke warung. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, saya sering banget disuruh ke warung saudara. Saya sering banget, Glenn beli beras, Glenn beli gula. Gitu. Saya masih kecil, saya suka jalan ke warung, saya nyampe ke warung, saya mainin beras, beli gitu ya. Terus abang-abangnya keluar gitu ya. Terus akhirnya saya salah beli, sering kali. Saya disuruh beli gula, saya beli garam. Akhirnya saya pulang ke rumah, terus mama bilang, Glenn gimana sih, mama kan suruh beli gula, kenapa beli garam? Saya bilang, saya masih kecil, saya berpikir, ya kan saya anak kecil. Kenapa saya disuruh-suruh? Kenapa saya nggak ditemenin? Kan saya nggak tahu, kan saya nggak paham. Yang penting kecil-kecil putih gitu ya kan. Jadi gula garam nggak bisa dibedain. Namun akhirnya saya menjadi rema buat hidup saya hari-hari ini. Saat Tuhan memerintahkan saudara, Tuhan bukan hanya suruh-suruh saudara. Namun dia menyertai saudara. Dia memberikan pimpinannya buat saudara. Dia bukan hanya menyuruh saudara untuk berjalan tanpa disertai. Saya bersyukur, saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, kadang-kali dia bukan Allah yang suka meluputkan saudara. Namun dia suka menyertai saudara. Sepintar-pintarnya anak sekolah, dia ngerjain PR-nya bagus, ngerjain tugas-tugasnya bagus, tapi saat ujian, dia luput dari ujian, dia gak datang ke ujiannya, apakah dia akan naik kelas? Enggak. Saat Tuhan izinkan saudara untuk melewati sebuah proses dalam kehidupan. Kadang-kali kita berdoa, Tuhan luputkan saya dong Tuhan, saya gak mau lewatin itu Tuhan. Namun seringkali, kadang-kali, Tuhan gak mau meluputkan saudara. Tuhan mau menyertai saudara. Tuhan mau berjalan sama saudara. Supaya apa saudara? Supaya saudara naik level. Supaya saudara naik kelas. Kalau saudara gak pernah ngelewatin jalur itu, saudara kan gak akan mengerti bagaimana cara saudara mengandalkan Tuhan. Kalau saudara mau berjalan, tapi saudara gak mau diproses sama Tuhan, saudara jangan berharap saudara akan semakin dewasa di dalam iman. Saudara jangan berharap saudara bisa berdewasa di dalam Tuhan. Tapi kalau dalam proses kehidupan yang Tuhan izinkan, yang saya percaya, mendatangkan kebaikan, katakan amin. Karena proses kehidupan dari Tuhan mendatangkan kebaikan. Kalau saudara lagi diizinkan Tuhan untuk lewatin itu, saudara rasa-rasa saudara berdoa, Tuhan saya gak mau lewatin. Tuhan tolong luputin. Tuhan saya gak mau lewatin itu. Enggak, Tuhan bilang ayo lewat. Saya sertain kamu. Saya akan berjalan bersama dengan kamu. Tuhan bukan Allah yang mau meluputkan saudara. Namun dia Allah yang mau menyertai saudara. Supaya saudara semakin hari semakin kuat dalam mengasihi Tuhan. Supaya semakin hari saudara semakin setia sama Tuhan. Agar saudara semakin hari saudara semakin taat, tunduk sama Tuhan. Meskipun rasa-rasanya hari-hari yang harus saudara jalani, rasa-rasanya bukan saudara yang saudara ingini. Rasa-rasanya yang saudara jalani hari-hari ini bukan ini Tuhan yang saya mau. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang saudara tahu. Dia menilik hati saudara. Apa artinya menilik saudara? Kalau saya bilang kenal, saya percaya di sini beberapa ada yang kenal saya. Di situ ada teman saya Putra kenal saya. Oh iya Kak Glenn leader Tiberias Singer. Oh Kak Glenn yang bikin jadwal begini. Oh Kak Glenn kesibukannya begini. Putra kenal saya. Namun Tuhan lebih dalam daripada itu. Tuhan menilik hati saya. Apa artinya menilik saudara? Seringkali kita berjalan dalam kehidupan ini. Seringkali kita juga gak tahu. Apa sih yang sebenarnya saya rasakan? Apa sih yang sesungguhnya saya inginkan? Apa sih sesungguhnya apa yang saya dalam dasar hati saya seperti apa sih? Tuhan menilik hati saudara. Tuhan lebih tahu dari apa yang saudara tahu. Tuhan lebih kenal dari apa yang saudara kenal. Tuhan lebih dalam daripada itu. Kalau saudara hari-hari berpikir Tuhan, kayak Tuhan salah kasih jawaban buat saya. Enggak. Satu hal yang Tuhan gak bisa lakukan. Dia gak bisa jahat sama saudara. Dia mengerti yang terbaik buat saudara. Dia mengerti yang paling utama dalam hidup saudara. Agar saudara terus berpengharapan sama Tuhan. Katakan amin. Saat saudara berjalan sama Tuhan, mari miliki iman sama Tuhan.
Roh Kudus memimpin saudara, Tuhan memimpin saudara. Tuhan gak akan bawa saudara hanya untuk ditinggalkan. Tuhan gak akan bawa saudara sampai sejauh ini hanya untuk dipermalukan. Tuhan gak akan buat saudara sejauh ini hanya untuk babak belur ditinggalin. No. Namun Tuhan mau bawa saudara supaya saudara melihat rencana Tuhan lebih indah. Tuhan mau bawa saudara agar saudara mengerti pimpinan dan kasih dan arahnya mendatangkan kebaikan buat saudara. Mari miliki iman sama Tuhan hari ini. Kalau saudara lagi berjalan dalam sebuah proses kehidupan saudara, minta pimpinan Tuhan. Tuhan akan menyertai saudara. Mungkin kadang-kali Tuhan izinkan saudara gak diluputkan. Namun saudara akan ditemenin sama Tuhan. Saudara sedang tidak sedih sendirian. Saudara sedang tidak bergumul sendirian. Saudara sedang tidak berjuang sendirian. Ada Tuhan menyertai saudara. Ada Tuhan memberikan pimpinan buat saudara. Amin. Dan yang keempat saudara, apa karya dari Roh Kudus? Kita boleh lihat tampilkan ayatnya sekali lagi di Roma 8 ayat 26. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Roma 8 ayat 26, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ini keren banget ayatnya saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu sebagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang keempat, apa karya dari Roh Kudus? Yang keempat adalah Tuhan memberikan kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, memberikan kekuatan. Amin. Tuhan bukan hanya mau menemani saudara, menjaga, menyertai saudara, namun Tuhan juga gak mau saudara lemah. Tuhan mau tetap menyertai saudara. Tuhan mau tetap di samping saudara. Tapi Tuhan juga mau saudara kuat di dalam Tuhan. Saudara memiliki kekuatan di dalam Roh Allah. Saudara seringkali orang minta doa, Pak, saya gak mampu, Pak. Saya begini menghadapi ini, saya gak mampu, saya gak bisa, Pak. Percayalah, roh yang di dalam saudara jauh lebih besar. Tuhan bukan hanya menyertai saudara, namun Tuhan mau saudara punya kekuatan, punya endurance. Saya diberkati sekali sama sebuah rema yang saya dapat dari, saya sempat nonton sekilas saudara, olahraga tinju. Dimana kalau saudara mungkin tahu ya, ada seorang tinju dari salah satu chef lawan kritikus gitu ya. Saya lihat klip-klipnya, seharusnya chef itu menang. Karena serangannya jauh lebih kenceng, lebih kuat. Benar ya? Pukulannya lebih banyak yang ngehit, pukulannya lebih banyak yang kena. Tapi satu ketika saat si kritikus itu pukul sekali, jab sekali, si chef itu langsung KO. Akhirnya apa yang menjadi rema dalam hidup saya? Seringkali yang kita anggap sebagai power adalah daya serang kita. Namun dalam saya lihat sebuah pertandingan itu menjadi rema buat saya. Kadang-kali dalam kehidupan ini bukan seberapa kuat saudara menyerang. Namun seberapa kuat saudara mampu bertahan. Endurance. Maka kadang-kadang kok Tuhan ini masalah belum kelar ya. Kok ada lagi? Ini yang A aja belum beres, ini ada lagi yang B. Bahkan udah sampai Z kayaknya. Udah A belum kelar, udah sampai Z aja nih Tuhan. Tapi dengar baik, Tuhan mau saudara punya kekuatan di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara harus berlatih untuk saudara memiliki kekuatan. Makanya kalau saudara lihat bagaimana cara orang tinju, orang ragawan tinju, mereka berlatih endurance. Bagaimana caranya? Mereka harus terima pukulan. Benar. Saat seorang tinju mau jadi juara, dia bukan hanya menyerang, belajar bagaimana cara dia menyerang, bagaimana cara dia memukul, bagaimana cara kena pukulannya. Enggak. Seringkali para petinju profesional, dia belajar untuk menerima pukulan. Agar pukulannya kenceng, dipukul dia juga gak jatuh. Dalam kehidupan ini seperti itu saudara. Kalau saudara berpikir Tuhan kayaknya jahat banget ya. Kok kayaknya A aja belum beres, B aja belum beres, udah kasih sampai seujung-ujungnya Tuhan. Ini belum beres masalahnya Tuhan, boleh kasih satu-satu? Tuhan tahu kapasitas saudara, katakan amin. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara, katakan amin. Kalau Tuhan izinkan saudara ngelewatin saudara, karena Tuhan punya rencana supaya saudara kuat di dalam Tuhan. Supaya saudara punya ketahanan di dalam iman saudara. Supaya saudara punya iman yang benar sama Tuhan. Namun kadang-kali saudara, seringkali kita gagal karena kita salah memandang Tuhan. Saudara boleh perhatikan baik, saudara bisa lihat ke layar, saudara lihat ke depan. Mungkin saudara bisa lihat, saya begini saudara. Oke. Kalau saudara lihat dari posisi saudara sekarang, saudara lihat ke layar, saya sedang mengacungkan jari tengah saya. Namun sesungguhnya saudara, jari saya 3 nih saudara.
Meskipun jari saya terlihat gemuk-gemuk gitu ya saudara ya. Jempol semua gitu. Tapi jari saya 3, apa artinya saudara? Saat saudara punya perspektif yang salah sama Tuhan, apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara, saudara akan anggapnya salah terus. Tapi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara, mendatangkan kebaikan, katakan amin. Tapi kalau saudara yang salah memandang Tuhan, apa yang mau Tuhan buat dalam hidup saudara, akan salah aja. Tuhan mau buat saudara semakin cinta sama Tuhan, saudara akan berpikir, Tuhan jahat sama saya. Tuhan tidak mengasihi saya ya. Padahal bukan Tuhan yang salah, saudara yang salah. Mari kembali melihat Tuhan dengan perspektif yang benar. Walau kadang-kali susah untuk dimengerti. It's okay kalau saudara nggak ngerti hari ini. Tetap percaya sama Tuhan. Kadang-kali kita nggak selalu harus tahu kok apa yang Tuhan mau kerjakan. Asal saudara punya iman, saudara percaya. Yang apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan izinkan, pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Kita kasih tepuk tangan dong, jangan setengah-setengah dong. Amin. Tuhan mau memimpin saudara dan Tuhan mau memberikan kekuatan buat saudara. Tuhan bukan hanya mau menyertai saudara tapi saudara jadi lemah. Enggak. Tuhan mau saudara disertai agar setiap langkah demi langkah saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Agar setiap langkah demi langkah saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Agar setiap langkah demi langkah saudara sampai di tujuan. Saudara berkumpul dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Tampilkan slide selanjutnya saudara. Karya Roh Kudus dalam hidup kita memberikan kita penghiburan. Memberi petunjuk dalam hidup kita. Tuntunan dan kekuatan dalam penyertaan dalam kehidupan kita. Slide selanjutnya. Misi bagi kita yang telah menerima Roh Kudus. Kembali tadi saya bilang. Saat kita terima Roh Kudus, saat murid-muridnya terima Roh Kudus, bukan hanya untuk dihiburkan saja, bukan hanya untuk diberikan kekuatan saja, namun tujuan utamanya agar misinya adalah memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Saat saudara hari ini memperingati hari Pentakosta, saudara bukan hanya terima untuk diri saudara sendiri, namun miliki iman, saudara jadi berkat untuk orang lain. Saudara sudah terima banyak dari Tuhan, katakan amin. Saudara sudah terima banyak mujizat dari Tuhan, katakan amin. Mari jalani panggilan Tuhan. Kita tampilkan slide yang tadi. Apa misi bagi kita yang telah menerima Roh Kudus? Saudara bisa baca ayatnya di rumah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang pertama adalah pemberitaan Injil dan menjadi saksi Kristus. Biar dalam kehidupan saudara, saudara jadi terang, katakan amin. Agar dimanapun saudara berada, orang yang melihat saudara, meskipun tidak punya iman sekalipun, gak kenal Kristus sekalipun, ia melihat karya Tuhan ada dalam saudara. Jadilah terang di tempat yang gelap, katakan amin. Dimanapun saudara berada, layanilah Tuhan. Saudara dalam pekerjaan, saudara layani Tuhan. Saudara dalam karir, saudara layani Tuhan. Saudara dalam keluarga, saudara layani Tuhan. Saudara dalam pekerjaan, saudara layani Tuhan. Saudara dalam pergaulan, saudara layani Tuhan. Jadilah pemberita Injil. Jadilah saksi Kristus. Apa misi yang kedua? Jadikanlah semua bangsa muridku. Saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, Allah memerintahkan, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan gak bilang jadikanlah semua bangsa fansku. Kata murid dari bahasa yang dulu sama yang sekarang jauh berbeda. Sekarang murid diartikan mereka wajib untuk belajar, dipaksa untuk jadi murid. Namun pada masa yang dulu, seorang murid punya ketertarikan untuk belajar dari seorang yang ia kagumi. Kalau saudara mau menjalani misi, saudara harus jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Dengan cara apa? Agar melalui hidup saudara, orang lain terkagum sama kasihnya Tuhan. Akhirnya mau belajar mengenal siapa Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus. Saudara mungkin dalam keadaan yang lagi gak baik, namun saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Mungkin saudara ngalamin masalah yang saudara rasa-rasanya saudara gak inginkan terjadi dalam hidup saudara. Mungkin mood saudara lagi gak baik. Mungkin pikiran saudara lagi gak baik. Namun saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Agar setiap langkah kehidupan saudara, agar setiap dimanapun saudara berada, saudara membawa orang lain untuk mau mengenal pribadi Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, apa misi kita saat kita menerima Roh Kudus? Mari layani dengan karunia Roh Kudus. Tuhan memberikan kuasanya buat saudara, layanilah Tuhan. Saudara punya kuasa untuk berdoa. Bukan hanya hamba Tuhan yang punya kuasa untuk berdoa.
Bukan hanya worship leader yang punya kuasa untuk berdoa. Bukan hanya para pelayan Tuhan yang punya kuasa. Saudara diberikan kuasa yang sama. Berdoa sama Tuhan dengan kuasa yang Tuhan berikan. Sembah Tuhan dengan kuasa yang Tuhan berikan. Percaya sama Tuhan dengan kuasa yang diberikan. Tuhan memberikan kuasanya bukan hanya untuk para pelayan Tuhan di mimbar, namun untuk saudara dan saya. Untuk saudara punya kuasa yang sama. Doa saudara punya iman, percaya. Doa saudara didengar sama Tuhan. Bukan hanya doa pendeta, bukan hanya doa pelayan Tuhan, namun doa saudara punya kuasa yang sama di dalam Tuhan. Kita sama dipandang di mata Tuhan. Saya pelayan Tuhan, saudara pun pelayan Tuhan. Jadilah terang dimanapun saudara berada. Jadilah inspirasi dimanapun saudara berada, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Saudara diberkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik sekali bagi nama Tuhan. Kita boleh pakai berdiri saudara sama-sama. Kita bersyukur atas kita boleh memperingati Tuhan telah mencurahkan rohnya buat kita. Dan di malam hari ini saudara, saya mau ajak saudara untuk menyembah Tuhan. Buat saudara yang tersambung secara live streaming, buat jemaat Tuhan yang hadir tempat ini, saya mau undang saudara, ayo kita buka hati. Kita undang kuasa Allah. Kita undang Roh Kudus ada dalam saudara. Agar roh yang sama memberikan kekuatan, penghiburan buat saudara. Agar roh yang sama memberikan ajaran bagi saudara. Agar roh yang sama memberikan pimpinan dan kuasanya bagi saudara. Dalam kasih dan anugerah Tuhan di malam hari ini, Tuhan Yesus, kami buka hati kami dan kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpinlah kaku untuk taat selalu. Dengan segenap hati saudara angkat tangan menyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Belas kasihan-Mu bangkitkan. Nyatakan kuasa-Mu buat kami Tuhan. Mari dengan iman saudara katakan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan. Yesuslah, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Amin. Bagi semua, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan iman saudara. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu Tuhan. Ku haus padamu. Puaskan kerinduan kami di malam hari. Puaskan sekarang
menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus jamah kami, tuntun kami Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, pimpin langkah. Kami mau terus taat padamu Tuhan, taat selalu. Dengan segenap hatimu saudara, katakan nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa-Nya. Mari dengan iman saudara katakan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah. Mari dengan iman saudara nyatakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami buka hati kami percaya kepada-Mu Allahku. Beriku belas kasihan dari-Mu, belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa-Mu, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari buka hati saudara, nyatakan sama-sama. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, oh, bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa-Mu, Yesuslah. Biar dengan iman kami nyatakan dengan iman, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, oh, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Biar tetap dalam hadirat Tuhan saudara di malam hari. Biar melalui kuasa Allah dalam hidup saudara, biar melalui kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara, memampukan saudara punya iman di dalam Tuhan, memampukan saudara berpengharapan di dalam Tuhan, memampukan saudara terus berharap sama Tuhan.
Karena kasih-Nya saat Ia naik ke sorga, Ia tidak pernah meninggalkan saudara. Ia memberikan Roh Kudus-Nya buat saudara. Saudara punya kuasa yang sama dengan para murid. Saudara punya kuasa yang sama. Terus berpengharapan sama Tuhan. Biar kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidup saudara. Ada buat hidup saudara. Di malam hari ini apapun ketakutan saudara, mari bawa doa di hadapan Tuhan. Ada waktu di malam hari ini dan saudara, Tuhan mendengar doamu. Mari naikkan doamu di hadapan Tuhan. Mari dengan pengharapan yang teguh, dengan iman yang teguh. Roh Allah dicurahkan di malam hari ini. Roh Kudus dicurahkan di malam hari ini. Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Saudara yang sedang takut hari-hari ini, saudara bilang, Tuhan saya takut. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara. Tuhan, saya nggak tahu harus apa. Tuhan akan memberikan jalan dalam hidup saudara. Saat saudara sedang nggak tahu hari-hari ini, nggak apa-apa saudara nggak tahu hari-hari. Namun satu hal yang saudara harus tahu, Tuhan punya rencana buat hidup saudara. Tuhan belum selesai sama hidup saudara. Nyatakan doamu di hadapan Tuhan di malam hari ini. Biar kuasa Allah dinyatakan. Kami butuh belas kasihan-Mu. Biar Roh Kudus yang memampukan kami untuk memperkatakan hal yang benar. Biar Roh Kudus dapat memampukan kami untuk berlaku yang benar. Agar Roh Kudus memampukan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus memampukan kami untuk mengucapkan hal yang benar di dalam Tuhan. Biar kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami gak mau tinggalkan iman kami. Kami gak mau lepaskan iman kami. Biar iman kami teguh di dalam Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Amin. Mari dengan iman di hadapan Tuhan Yesus. Dengan iman di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Nyata. Amin. Kemuliaan. Di tempat ini ya Tuhan Yesus. Di tempat ini ya Tuhan. Kami buka hati kami. Sama kami. Sertai kami. Tuntun kami. Berkati kami Tuhan. Belas kasih Kamu, oh Tuhan, bangkitkan roh di dalamku, nyatakan kuasa. Mari dengan iman sama-sama katakan Yesus. Mari dengan iman saudara. Yesus Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan sama-sama. Bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah
tercurah bagi kami. Menyuci, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan. Sama-sama kita sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita persilakan hamba-Nya yang terkasih melihat di mana saja. Tubuh Yesus, tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dan kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sama-sama tundukkan hati kita terlebih dahulu, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, Allah kami yang telah menyelamatkan kehidupan kami, Allah kami yang telah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami bangga, kami dikasihi, kami bangga, kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Kami telah menyembah, kami telah memuji-Mu. Tiba pada saat malam hari ini kami rindu untuk sama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami berdoa, kami percaya yang sakit kami terima kesembuhan, kami terima kelegaan, kami terima penghiburan, kami terima roh Allah ada dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami agar kami layak untuk terima yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal, tidak cuci darah, aku tolak sakit jantung, aku tolak sakit mah. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Kembali bersama-sama dengan iman, bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemara, tidak mencuri. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami. Aku tolak fitnah atas keluarga kami. Aku tolak fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga,
oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Urapi leverku sempurna sehat, aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing. Naikkan doamu dengan iman pengharapan di hadapan Tuhan. Mari percaya sama Tuhan. Kuasanya, mujizatnya tetap terjadi sampai hari ini. Tetap miliki iman pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan dengar doa mereka. Tuhan kabulkan. Tuhan dengar kerinduan hati mereka. Tuhan dengar apa yang mereka menjadi pergumulan mereka hari-hari ini. Biar Tuhan yang jadi jawaban. Biar Tuhan yang jadi kekuatan. Biar Tuhan yang menjadi pengharapan bagi kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama-sama. Yang keempat, Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan, tidur, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus, aku pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah, baju baru, artinya kami mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus, aku bersama dengan keluarga mulia, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus, aku diangkat naik, tidak turun, jadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama saudara, setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita menaikkan syukur. Tubuh dan darah Tuhan menyucikan, menyembuhkan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara yang bawa minyak urapan, saudara bisa angkat minyak urapannya. Kita akan berdoa bagi minyak urapan. Saudara yang ingin didoakan atau terima minyak nanti setelah ibadah selesai nanti, saudara bisa maju ke depan di bagian sebelah kiri. Kami dan para tim akan mendoakan saudara. Sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan, terima minyak urapan. Saudara setelah ibadah kelar nanti, saudara bisa maju ke depan bagian kiri mimbar, dan kami akan berdoa bagi saudara. Mari sama-sama kita angkat minyak urapan. Tuhan Yesus akan memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk membagikan kuasa minyak urapan. Kami percaya minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh-roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu. Maka kami berdoa setiap botol, setiap tetes dari minyak urapan ini mengandung janji Allah di dalamnya. Artinya diolesi kepada yang sakit terima kesembuhan. Diolesi kepada pintu-pintu rumah Tuhan, jaga, lindungi, sertai. Diolesi kepada anak-anak muda, mereka menjadi generasi juara, mereka menjadi generasi pemenang. Kami berdoa bagi keluarga demi keluarga yang diurapi dengan minyak. Mereka bukan hanya berkumpul di bumi, mereka berkumpul dalam kerajaan sorga. Mereka memiliki kasih mula-mula, mereka saling kasih, saling ampuni, saling jaga, saling ingat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa dan hamba menyerahkan setiap lembar pokok doa yang telah ditulis oleh umat-Mu. Mereka menulis dengan kepercayaan di dalam Tuhan. Mereka menulis dengan iman dan pengharapan. Biar Tuhanlah yang jadi satu-satunya kekuatan buat kami.
Tuhan, hamba berdoa untuk menyerahkan siapapun yang telah menulis lembar pokok doa di malam hari ini. Hamba percaya mereka menulis dengan iman dan kuasa. Hamba percaya Tuhan mengenal, Tuhan mengerti, Tuhan paling tahu yang terbaik buat hidup kami. Kami berdoa siapapun yang berdoa minta kesembuhan, Tuhan beri mujizat. Kami berdoa siapapun yang minta keluarganya diselamatkan. Kami berdoa keluarganya mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Seperti Tuhan menjumpai keluarga hamba, Tuhan menjumpai keluarga demi keluarga. Kami berdoa satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Kami berdoa anak-anak muda yang berdoa minta pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang dari Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat bagi hidupnya, bagi masa depannya, bagi keluarganya, bahkan bagi sekitarnya. Kami berdoa anak-anak muda yang minta pasangan hidup, Tuhan kasih pasangan hidup yang dari Tuhan akan dipertemukan dengan orang yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar siapapun yang hadir, yang minta penyertaan, Tuhan berikan penyertaan. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap umat jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah di malam hari ini. Bahkan siapapun yang menyaksikan ibadah secara live streaming. Baik jemaat Tuhan yang di luar negeri sekalipun, di luar Jakarta sekalipun. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami berdoa siapapun yang menyaksikan ibadah ini. Kami berdoa siapapun yang menyaksikan acara ini. Kami berdoa mereka yang belum kenal Tuhan sekalipun, mereka dijumpai sama Tuhan. Kami berdoa kuasa Tuhan, Roh Kudus menjamah melawat setiap kami. Kami berdoa siapapun yang menyaksikan ibadah ini, siapapun yang menyaksikan acara ini, kami berdoa, kami percaya diselamatkan sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, kami ucapkan berkat senantiasa buat setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir. Apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun yang sedang menjadi pergumulannya hari-hari ini, yakinkan dalam hati mereka, Tuhan gak pernah gagal, Tuhan gak pernah salah, Tuhan punya rancangan yang indah buat kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap keluarga demi keluarga, saling kasih, saling jaga, saling setia, saling ampuni. Kami dapat mengampuni sebab kami telah diampuni banyak sama Tuhan. Kami dapat mengasihi sebab kami telah dikasihi banyak sama Tuhan. Kami berdoa suami mengasihi istri, istri hormat sama suami. Kami berdoa orang tua mengasihi anak-anaknya, hati anak-anak kembali hormat sama Tuhan, kembali hormat sama orang tua. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan diberkati. Kami berdoa kami mengalami pertobatan. Kami sungguh-sungguh bertobat, 100% bertobat. Kami berdoa kami mampu berkata yang benar, berfikir yang benar, berlaku yang benar. Agar dalam kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kami jadi terang dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi berkat perpanjangan tangannya Tuhan. Agar siapapun melihat kami melihat kemuliaan Allah. Agar siapapun melihat kami mereka melihat kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh para pengerja di tempat ini yang telah melayani Tuhan dengan setia. Koordinator di tempat ini diberkati. Para pengerja muda, pengerja dewasa diberkati Tuhan. Bahkan juga diberkati tim multimedia, tim kameramen, tim event diberkati Tuhan. Bahkan yang telah menjaga keamanan, kebersihan di tempat ibadah ini, kami semua diberkati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan para tim worship yang telah melayani. Rekan hamba Daniel Fedri diberkati Tuhan bersama dengan keluarga dalam berkat kasih pelindungan Tuhan. Berkati Anggi, berkati Andrea bersama dengan keluarga mereka diberkati. Berkati imam musik, diberkati Koko bersama dengan istri, diberkati keluarga, diberkati. Berkati Kefas bersama dengan rencana baiknya, Tuhan jaga lindungi, berkati sempurna. Bahkan Daniel Salem diberkati bersama dengan mama, bersama dengan keluarga, diberkati. Bahkan Semili Joyce bersama dengan istri, bersama dengan orang tua, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati yang telah melayani di tempat ini, juga Jordan diberkati, Jody diberkati, Vio diberkati, bahkan tim yang lain yang hamba gak bisa sebutkan satu persatu. Kami percaya berkat kami sama di mata Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja Tiberias Indonesia. Kami percaya berkat Tuhan ada bagi gereja kami. Pembelaan Tuhan ada bagi gereja kami. Kami percaya agar pelayanan gereja Tiberias tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh agenda pelayanan gereja Tiberias. Kami berdoa biar yang kami jalani adalah agendanya Tuhan. Kami berdoa melalui pelayanan minyak dan anggur kami mempertobatkan banyak orang. Agar melalui pelayanan minyak dan anggur kami dapat menyaksikan
pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan tetap ada berlaku sampai hari ini. Kami berdoa bagi yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Hamba berdoa agar Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Gembala, terus melayani bersama dengan kami sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami, agar kami bukan hanya berkumpul di bumi, namun kami berseperjamuan kudus dalam ruangan maha kudus di dalam kerajaan sorga. Kami berdoa menyerahkan anak cucu menantu dalam berkat kasih perlindungan Tuhan. Diberkati pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, bersama dengan keluarga diberkati. Kak Argo Pariaji, bersama dengan keluarga juga diberkati Tuhan. Bahkan Borges Youth Ministry diberkati. Kami terus menjangkau anak-anak muda untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Persiapan Winter Camp diberkati Tuhan. Seluruh panitia diberkati, penuh dengan hikmat, kebijaksanaan. Bahkan seluruh yang telah mendaftarkan mereka diberkati. Mereka pulang membawa visi yang baru dari Tuhan. Kami dipanggil untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan perjalanan umat-Mu setelah ini. Kemanapun arah dan tujuan mereka, kendaraan apapun yang mereka naiki, mereka tumpangi, kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya, kami tolak maut. Kami berdoa saat kami keluar dari tempat ini, tak ada satupun yang dapat mencuri damai sejahtera kami. Tak ada satupun yang dapat mencuri sukacita kami, sebab sukacita kami berasal dari Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu untuk terima berkat dari kerajaan sorga. Mari sama-sama arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, Maranatha, agar keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga, yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama dengan bangga kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tiberias. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan